Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita tidak mengerti tentang agama, sehingga kita sedikit demi sedikit mengerti tentang hukum-hukum di dalam agama Islam. Dan alhamdulillah, agama Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang mengajak manusia kepada kebaikan. Agama Islam yang menyuruh manusia untuk meninggalkan hal-hal yang akan merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Dan agama Islam adalah agama yang datang untuk membahagiakan manusia. Dan agama Islam memberikan ajaran yang sangat luar biasa, mengajarkan tentang adab-adab yang sangat mulia. Dari mulai adab-adab yang paling kecil sampai adab-adab yang paling besar. Di dalam Islam semuanya diajarkan, karena Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia. Dari mulai kita tidur ada adab-adabnya, sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, semuanya ada adab-adabnya yang diajarkan oleh agama Islam. Sampai-sampai hal yang terkecil, masuk kamar mandi, masuk WC, itu diajarkan sama Islam. Sampai keluar WC pun diajarkan sama Islam. Sehingga Islam ini menjadi agama yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagi kalian. Luar biasa. Sehingga orang-orang tidak mendalami agama Islam, jangan harap kehidupannya akan bahagia. Orang-orang yang kehidupannya sengsara karena mereka jauh dari agama Islam, jauh dari tuntunan agama Islam, dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sholat membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketaatan-ketaatan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga antum semuanya, bahwa kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Maka jangan sampai kehidupan yang sementara ini kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai hidup yang sementara ini kita gunakan untuk sesuatu yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain.
kita perbanyak amal soleh, kita sibukkan menuntut ilmu, kita sibukkan untuk sedekah, kita sibukkan untuk menolong saudara-saudara kita, apalagi saudara-saudara kita yang sedang di Palestina, ya. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman, seakidah, seislam, ya. Maka perlu adanya doa-doa dari kita. Bagaimana mereka di sana, anak-anak kecil, dari mulai yang bayi sampai anak-anak, sampai dewasa, muda, tua, laki-laki, perempuan, semuanya dibunuh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita tidak ingin disakiti, maka saudara kita pun tidak ingin disakiti. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan tentang keadaan seorang mukmin itu, bahwasanya seorang mukmin antara mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, ya, seperti satu bangunan. Dari sisi-sisi yang lain saling menguatkan, ya. Ketika ada yang bolong, ada yang menambal. Dan juga seorang muslim itu diibaratkan satu tubuh, ya. Kalau ada satu tubuh, bagian anggota tubuh yang merasa sakit, maka semuanya ikut merasakan sakit. Sebagaimana antum sakit gigi, ya, sakit gigi yang dirasakan apa? Bukan hanya giginya, kepala, badan panas meriang, tidur nggak bisa, susah, ya kan? Begitulah gambaran seorang mukmin. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang tersakiti, kita pun merasakan sakit. Kalau kita tidak bisa mampu untuk memberikan pertolongan dari segi fisik ataupun yang lainnya, paling tidak doa, ya. Itu yang kita perlukan. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Maka kita gunakan di waktu-waktu yang mustajab. Nah, dalam kondisi seperti ini di sana mereka juga mengadakan salat khauf, ya. Sebagian mereka di sana mengadakan salat khauf karena terjadi suatu peperangan di daerah sendiri, dan ini menyempurnakan jumlah rakaat. Nah, ini penting, ya. Maka pembahasan ini penting juga. Walaupun belum kita rasakan sekarang, paling tidak kita mengetahui ilmunya, ya. Ya mungkin suatu saat, ya wallahu a'lam, kita nggak tahu, ya. Suatu saat bisa jadi terjadi, ya. Tapi mudah-mudahan tidak, ya. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat khauf, ya. Yang ini sangat penting untuk kita pelajari. Sebagaimana Imam Bukhari membawakan sebuah judul bab tentang al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi ilmu itu lebih didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Jangan sampai seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mereka beribadah tapi tanpa ilmu. Sekarang ada nggak orang Islam yang beribadah tanpa ilmu? Banyak. Ya. Mereka membuat suatu ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Berarti ini kan menunjukkan mereka beribadah, mereka merasa melakukan amal soleh, tapi nggak tahu ini tuh benar apa tidak, ada perintahnya apa enggak, ada dalilnya apa enggak, ya. Kalau mereka membuat seperti itu, ya memang tujuannya baik. Ingat perkataan dari seorang ulama, ya, saya lupa namanya. Kalau antum ingat mungkin ya bisa kasih tahu ana, ya. Salah seorang mengatakan perbuatan bid'ah itu
itu lebih dicintai iblis dari perbuatan maksiat. Ini sangat luar biasa nih perkataan ini. Ya. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Karena orang berbuat bid'ah tidak merasa berbuat salah. Lah saya berbuat apa ini? Zikir benar, subhanallah, ya. Baca Quran benar, apa yang salah? Saya ngucapin zikir-zikir ini, ngucapin doa ini, yang salah apanya? Yang salah apanya? Mereka tidak merasa. Mungkin zikir dari segi jumlahnya misalkan ya sampai 1000, ya. Kalau sudah zikir ini sampai 1000, maka dijamin kehidupan kamu bahagia selama-lamanya di dunia, di akhirat sengsara. Ya. Nggak tahu. Ya, tujuannya baik. Orang tidak merasa kalau dia sedang berbuat maksiat ketika dia berbuat bid'ah. Tapi orang yang berbuat maksiat, sekalipun itu melakukannya, dia masih sadar. Iya, saya lakukan ini perbuatan haram, perbuatan dosa, sadar. Coba lihat orang-orang yang di pinggir jalan yang mabuk, ya, orang yang jualan minuman keras, ditanya secara fitrah pasti akan jawab, ya nggak boleh sebenarnya. Ya. Tahu, zina ya haram, maksiat, mencuri, menipu ya haram, maksiat, sadar. Tapi kalau orang berbuat bid'ah nggak sadar kalau dia itu sedang berbuat kesalahan. Ya. Karena dipandang itu sesuatu yang baik, amal yang soleh. Ya. Maka iblis itu lebih cinta kepada perbuatan bid'ah daripada perbuatan maksiat. Karena orang berbuat bid'ah, kenapa? Karena orang berbuat bid'ah sangat susah untuk taubat. Tapi kalau berbuat maksiat bisa gampang untuk taubat. Nah, di sini kita lanjutkan. Ya, masih ingat Pak tata cara kemarin sholat tahu? Ya, masih. Siapa yang bisa mengulang? Yang bisa menjelaskan dua tata cara? Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, insya Allah kita rampungkan malam ini selesai insya Allah. Siapa yang bisa menjelaskan dua tata cara sholat tahu? Silakan. Saya bawa buku ini Pak. Nah, mungkin tak kasih hadiah ini buku ini, ya, tentang sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Silakan yang mau jawab, yang mau bisa menjelaskan. Mau sekarang apa nanti? Ya, ini sejarah yang luar biasa ini, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, ini ketika diceritakan ketika masih kecil, anaknya itu bandel Pak. Ya. Bandel belini, ya. Sampai ada beberapa ulama yang putus asa ngajarin ini, putus asa. Gitu. Ganti ulama ini ngajarin, nggak mampu. Ganti lagi, nggak mampu, ya. Wah, jelalatan pokoknya. Diajarin Al-Quran. Akhirnya bapaknya Muhammad Sultan Fatih ini bingung, ya. Akhirnya ada salah satu ulama, saya nggak tahu namanya, lupa, ya. Pokoknya ajarkan anak saya ini pentungan. Kalau perlu dipentung, pentung. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini takut sama ulama ini, ya. Bukan galak tapi tegas, ya, lebih tegas, ya. Dan bagaimana dia menaklukkan apa? Konstantinopel yang bertahun-tahun, banyak sekali orang-orang Muslim yang ingin menaklukkan Konstantinopel tapi nggak bisa. Gagal, banyak yang terbunuh. Dan ketika diceritakan ini ketika di pagi hari itu sering naik, ya, bersama ibunya di rumah, ya, naik menara kalau nggak salah, ya, ceritakan, ya. Ibunya selalu berwasiat, nah, di sana ada suatu negara yang susah untuk ditaklukkan, ya. Ibunya berharap kamulah yang menaklukkan Konstantinopel. Begitu terdoktrinnya sama orang tua, ya. Walaupun banyak prajurit yang berguguran dan memberikan taktik dalam perang yang tidak terbayangkan oleh pasukan atau komandan-komandan pemimpin yang lainnya, ya.
Apa itu? Menarik kapal ke gunung. Bayangin Pak, puluhan kapal ditarik sama manusia. Ya. Ada yang mundur, tergilis kakinya, putus. Ya. Akhirnya bisa lewat juga. Gimana kelanjutannya? Ya, miliki buku ini, silakan jawab. Ya. Ada yang mau jawab? Nanti ingat-ingat ya, setelah Isya ini. Ya, 2 tata cara sholat khauf yang kemarin kita praktekkan. Nah, di sini yang keempat. Tadi yang terakhir kemarin kita jelaskan tentang sholat khauf ketika terjadi peperangan di daerah kita sendiri. Ya, tidak boleh dikosor. Ya, tidak boleh dikosor. Ya. Harus menyempurnakan rakaat. Yang keempat di sini, jika tidak mungkin membagi pasukan tentara karena peperangan sedang berkecamuk dan situasi yang sangat genting, seseorang tidak bisa untuk melaksanakan sholat khauf secara berjamaah karena suasana yang sangat genting, ya, berkecamuk. Ya. Kata beliau rahimahullah, jika kondisi peperangan berkecamuk dan situasinya pun sangat genting sehingga tidak memungkinkan membagi pasukan tentara, maka hendaklah mereka sholat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun. Silakan antum berpencar, sholat sendiri-sendiri. Ya. Bahkan di antara tata cara sholat khauf ketika terjadi peperangan seperti ini, dia melaksanakan sholat sambil berperang. Misalkan peperangan dengan menggunakan pedang, ya antum sambil baca bacaan sholat perang, ya, sholat dengan memberikan isyarat. Kalau tidak bisa dengan kepala sehingga tidak konsentrasi untuk melawan musuh, ya jangan pakai kepala. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, Allah subhana rabbiyal azim, ini nggak bisa. Ya antum gini-gini nggak melihat musuhnya terbunuh. Maka dengan isyarat, entah itu jarinya, ya, Allahu Akbar sambil perang, Allahu Akbar, ya, sambil Allahu liman hamidah misalkan, ya. Ini ruku, ya, Allahu Akbar, sambil Allahu liman hamidah, sambil baca bacaan sholat, ya. Jangan antum gini. Hah? Ya, itu kalau terjadi, ya, sudah masuk waktu sholat, kemudian tiba-tiba terjadi peperangan berkecamuk, ya. Itu dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini dia boleh sholat sambil berjalan atau sedang naik kendaraan. Antum berkuda, antum naik motor sambil ya perang, ya kan? Boleh, silakan. Ya. Baik itu menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Ya, silakan. Dan mereka melakukannya cukup dengan isyarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 239, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Jika kalian dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan. Silakan. Di sini berjalan bukan artinya jalan perang, bukan. Tapi ya berjalan, berlari, silakan. Pokoknya jangan menggunakan kaki, ya. Mau maju, mau mundur, mau ke samping, mau ke kanan, atau mau loncat, ya kan? Silakan. Ya. Dalam kondisi seperti itu. Al-rubbanan, atau dalam keadaan berkendaraan, boleh menggunakan onta, menggunakan, ya, kuda, tapi jangan menggunakan ayam, ya, kendaraan. Silakan. Dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang luar biasa, ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, wa in kanu aktsara min dzalika falyusallu qiyaman aw rukbanan.
Jika mereka lebih banyak dari itu, hendaklah mereka sholat sambil berdiri atau berkendaraan. Silakan. Di sini beliau menyebutkan, adapun makna lebih banyak dari itu dalam hadis di atas adalah ketika rasa takut itu lebih besar dan peperangan sedang berkecamuk sehingga bercampur baur dengan musuh. Wah, pokoknya ribut ya. Terkadang kita nggak tahu teman kita tuh yang mana. Ya, dalam kondisi seperti itu, wah, saking berkecamuknya. Ya, ada orang saking berkecamuknya, wah pokoknya gini aja pokoknya. Ya. Kalau misalkan seorang muslim ketika dia mengayunkan pedang ternyata kena temannya mati, maka teman yang terbunuh ini sama saudaranya itu insya Allah mati syahid, dan dia tidak sengaja, ya, maka Allah maafkan, ya, Allah maafkan. Atau antum nih mau nombak musuh, ya, nombak, tiba-tiba musuhnya loncat, di belakang ada teman antum, jelek, mati, itu juga insya Allah mati syahid, ya. Dan orang yang menombak Allah maafkan, karena itu di luar kemampuan dia, tidak ada niatan ingin membunuh saudaranya, ya. Kemudian di sini yang terakhir, yang kelima, disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, tentara muslim yang sedang mengintai musuh atau tawanan yang melarikan diri, ya. Tentara muslim yang mengintai musuh dalam rangka mencari kelemahan, mencari jumlah musuh, berapa jumlahnya, apa yang mereka lakukan, strategi apa yang mereka siapkan, sehingga dengan mengetahui seperti itu dia nanti pulang dengan pemimpinnya dan musyawarah dan berikan kabar, saya melihat musuh membuat seperti ini, dia bikin strategi seperti ini, jumlahnya sekian, sehingga dia musyawarah, ya, memberikan taktik, ya. Itu boleh. Nah, bagi tentara muslim yang sedang mengintai musuh dan ia merasa takut akan kehilangan jejaknya atau dikejar musuh dan merasa takut akan tertangkap, hendaklah dia sholat dalam kondisi apapun. Antum mengintip misalkan, ingat belum sholat nih, dalam kondisi itu masih mengintip musuh, kemudian antum konangan, bahasa sini, woi, lagi apa? Ya kan, langsung lari, ya. Atau dia ngintip sambil sedang sholat, ya, konangan, ya. Maka dalam kondisi seperti ini jangan batalkan sholatnya, silakan sambil lari dalam kondisi sholat, ya. Ya, intel ya. Intel. Kemudian di sini dia sholat dalam kondisi apapun, baik sambil berjalan ataupun berkendaraan, baik menghadap kiblat ataupun arah yang lainnya, pokoknya selain kiblat. Begitu juga dengan orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, binatangnya dan lain-lain, hendaklah mereka sholat sebagaimana sholat yang dilakukan saat dalam kondisi bahaya dan genting, sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Karena keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kalian dalam kondisi takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Ya. Mungkin di sini akan kita sampaikan lagi, ya, praktek tata cara sholat khauf yang ketiga dan keempat, ya. Dan ini insyaallah lebih mudah diingat daripada
kemarin, yang pertama sama kedua. Ya, kalau yang pertama sama kedua kan ingat-ingat, ya kan. Kalau ini insya Allah lebih mudah. Nah, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, dia melakukannya saat Rasulullah SAW mengutusnya untuk membunuh Al-Ghazali. Ya, saya belum tahu Al-Ghazali ini orangnya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Ya. Disebutkan, ya, Abdullah bin Unais itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk membunuh Al-Ghazali. Ya. Kalau Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk membunuh seseorang, berarti orang itu memang bahaya. Memang bahaya. Dan tidak ada dosa. Karena yang menyuruh adalah Rasulullah SAW. Taat kepada Rasul sama aja taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seraya berkata, maka aku melihatnya dan tibalah waktu sholat asar. Lalu aku merasa khawatir akan terjadi peperangan atau tipu daya antara aku dan Al-Ghazali yang akan mengakhirkan sholat. Maka aku berjalan sambil sholat dengan isyarat sambil tetap mengawasi orang ini. Ya. Dia sholat sambil berjalan dengan melakukan isyarat sambil tetap mengawasi orang ini. Karena kalau Rasul sudah memperingatkan, berarti orang itu bahaya, bisa membahayakan kaum muslimin yang lain. Ya. Nah, maka dari itu pentingnya kita untuk selalu belajar dan belajar. Ya. Walaupun ini belum terjadi, paling tidak kita mengetahui ilmunya. Siapa tahu suatu saat antum diutus sama pemimpin negara sini untuk berangkat berjihad, ya, memerangi orang kafir di satu daerah yang memang orang kafir itu membunuh saudara-saudara kita. Ya, Mas, aduh belum siap Pak Ustadz kalau untuk berjihad ini, utang masih banyak, ya, sudah mikirin istri, mikirin anak. Nah, kalau saya mati, istri saya janda, apakah ada yang mau menikahi dia? Anaknya 5, anaknya 10 misalnya. Ya. Yakin Allah lah yang memberikan rezeki. Bahkan ada satu kisah, ya, orang baru nikah, ya, belum menggauli istrinya, di malam hari ada panggilan jihad, langsung keluar ikut berjihad. Kalau zaman sekarang kan, ya Mas nanti dulu sih Mas jihadnya Mas. Ya, ini malam pertama aja sampai subuh belum selesai, belum berhubungan badan. Ya, ini sahabat saking taatnya sama Rasulullah rela meninggalkan dunia, yang istri bagian dari dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama amwalukum wa auladukum, pokoknya anak, istri, harta itu adalah fitnah bagi kalian. Fitnah di sini maksudnya ujian, ya, ujian. Ada yang rela suaminya itu melakukan sesuatu yang haram gara-gara ingin menuruti keinginan istrinya, menuruti keinginan anaknya. Ya, banyak. Ya. Ada juga yang dia menggauli istrinya, kemudian ada panggilan jihad, belum sempat mandi wajib, terbunuh di medan perang. Yang memandikan adalah bidadari. Bayangin Pak, yang mandiin bidadari. Bisa dibayangin nggak yang mandiin bidadari? Masya Allah, ya. Ya, siapa tahu yang mandiin itu adalah bidadari, adalah istrinya nanti. Ya. Kalau kita kan dimandiin sama yang cantik-cantik itu kan, Masya Allah, ya. Gosok sana, gosok sini, ya, Masya Allah. Itu di dunia, ya. Itu kalau antumnya ganteng, kaya. Yang mandiin bidadari, misalnya diambil kain kafan, bawain minyak wangi, Masya Allah, ya, dari surga lagi.
apalagi orang-orang yang mati syahid ya. Nah, selesai pembahasan tentang salat khauf ya, bagian yang kedua ini. Nah, di sini saya jelaskan, ini berapa menit lagi bisa? Udah ya? 1 menit lagi. Tata cara salat khauf yang lain, yang ketiga adalah jadi tadi yang saya sampaikan agak awal-awal, seseorang melakukan salat khauf sambil duel, sambil perang. Kalau dia dengan menggunakan fisik sama kita, ya entah itu menggunakan tangan ataupun pedang ataupun tongkat ataupun pedang, tombak ya, maka kita sambil sholat dengan keadaan kita melawan dia berperang, ya itu dibolehkan. Juga yang keempat adalah bolehnya kita sholat ya sambil berperang. Misalkan kita sedang tiarap ya, sedang nembak, kita sholat sambil nembakin musuh, boleh ya, dur sambil ya kita baca dalam sholat Allahu Akbar, dirapatkan ya, Allahu Akbar, baca iftitah, al-fatihah, surat ya, kemudian Allahu Akbar, ruku ya, kemudian tiga sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, sujud, Allahu Akbar ya, sambil menembaki musuh ya. Itu tata cara yang berikutnya. Dan dalam kondisi seperti ini, kalau perlu menghindar, boleh dia sambil maju sholatnya dalam keadaan menembaki bawa senjata, boleh dia mundur, boleh dia ke samping, ke kanan, atau boleh dia loncat untuk menghindari tembakan musuh. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Ya, Masya Allah nih, agama Islam nih mengajarkan ya semuanya, ya, memberikan solusi. Ya. Coba sampai di sini yang bisa saya lakukan, yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.